Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPW Agpai Sumbar bersama jajaran pengurus DPW Agpai Sumbar. Yang saya hormati Bapak Ibu GPAI seluruh Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap maya dalam rangka tasyakuran lulus pretest P3 lulus pretest PPG dan arahan setelah pretest ini harus bagaimana. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, sahabat kita, Bapak Kamel SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan acara selanjutnya yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Asri SPDI. Kepadanya disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teucan telah memberikan kepada kami waktu untuk memandu kegiatan kita pada hari ini. Nanti pada malam hari ini ya, secara tatap maya melalui Zoom ini. Nanti acara intinya atau materi dan motivasi serta langkah-langkah berikutnya yang harus kita lewati dan harus kita lalui setelah pretest lulus ini yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Akpai Sumatera Barat, Bapak Rimelvi, SPDI MMMA. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ketua DPW Akpai Sumatera Barat yang kami hormati serta seluruh jajarannya. Kemudian para pengurus ya, ketua di DPD serta jajarannya yang hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami banggakan yaitu teman-teman Bapak Ibu PAI seluruh Indonesia peserta pretest PPG PAI tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah sesuai dengan pantauan kami sampai malam hari ini bahwasanya mungkin ya hampir 100% karena belum semuanya melaporkan, tapi hampir 100% yang ikut tryout pretest PPG PAI bersama DPW PAI tahun 2022 ini lulus. Ya, kalau ada yang banyak yang bertanya passing grade-nya berapa, kemudian nilai kita di mana dilihatnya. Kami itu nggak usah kita pikirkan lagi, yang penting sudah ada kata-kata lulus di siaga kita masing-masing. Nah, yang kita pikirkan sekarang apa? Yang kita pikir sekarang, apa sih langkah berikutnya yang harus kita lakukan setelah pretest ini selesai dan kita berhasil lulus dalam pretest ini. Nah, kemudian
Dalam hal ini juga nanti Ketua DPW AKP Sumatera Barat akan menyampaikan bagaimana solusinya jika ada teman-teman kita yang belum lulus pada pretest tahap 1 ini, atau teman-teman kita yang belum ikut pretest tahap 1 ini. Insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Ketua DPW AKP Sumatera Barat apa-apa cara dan langkah-langkah yang harus dilalui agar pada tahun 2022 ini kita berharap seluruh GPAI di seluruh Indonesia ini lulus pretest. Yaitu sesuai data yang disampaikan Kementerian Agama, masih ada 39.000 lagi pada tahap kemarin yang belum mengaktifkan data di siaganya. Nah, padahal kemarin syaratnya cuma 1, yaitu aktif di jadwal mengajar saja. Namun di tahap 2 nanti ada tambahan syaratnya, yaitu portofolionya itu kenal dan terverifikasi, sudah ada foto profilnya, dan jadwal mengajar aktif. Nanti akan dijelaskan oleh Ketua DPW AKP Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita akan Al-Quran, kemudian nanti akan ada materi langkah yang harus kita lalui setelah pretest ini lulus. Mungkin kami tidak terlalu banyak melakukan pembukaan kita pada malam hari ini, nanti akan lebih jelas dikupas oleh Ketua DPW AKP Sumatera Barat. Nah, sebelum kita persilahkan Bapak Ketua DPW Sumatera Barat menyampaikan motivasi, kemudian langkah-langkah materinya pada malam hari ini, mengingatkan bahwasanya yang lulus pretest pada tahun ini tidak hanya PNS saja, namun teman-teman kita guru honor PAI ya, di SD, di SMP, di SMA, di SMK, alhamdulillah kawan-kawan kita itu juga lulus pretest. Lalu apa sih langkah yang harus disiapkan dan apa peran AKPAI nanti, terutama peran DPD ya, untuk melobi pemerintah daerah agar bisa segera untuk PPG, kemudian teman-teman kita yang honor itu ya, yang honor di sekolah negeri ini bisa diakui atau bisa mengikuti PPG dengan adanya surat SK dari Dinas Pendidikan. Ya, ada langkah-langkahnya juga, nanti Ketua DPW AKP akan menyampaikan hal itu, Bapak Ibu. Agar tidak berlama-lama, kita pada malam hari ini kita sapa kepada Bapak Ketua DPW AKP Sumatera Barat, Bapak Rimelvi. Sudah ya. Sudah siap dan bersemangat sudah, ya Pak Ketua ya. Insyaallah wajib semangat. Iya. Kita insyaallah bagi teman-teman, kalau masih ada yang belum lulus, kita masih semangat ya Pak Ketua ya. Kita tambah nanti greget untuk persiapannya agar kita lulus di sini. Biasanya kita buat soal, besok kita kasih materinya sekalian ya Pak Ketua. Benar. Ya. Oke, siap Pak Ketua. Kita tidak berlama-lama, kita persilakan saja Pak Ketua DPW AKP Sumatera Barat untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada suara-suara yang kurang berkenan mohon dimaklumi karena saya sedang di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sangat kami hormati jajaran pengurus DPV, DPW, DPD AKPAI Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tim IT dan Infocom, panitia tryout dan pembekalan, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Istimewa tentu penghormatan kami tujukan kepada teman-teman yang sedang berbahagia hari ini, yang sudah lulus pretest PPG PAI tahun 2022 untuk tahap 1. Pretest adalah pintu masuk untuk mengikuti langkah selanjutnya, yaitu mengikuti PPG. Oleh karena itu tentu sesuai dengan
di flyer kami. Selamat dan sukses bagi teman-teman guru PAI yang lulus pretest PPG PAI tahap 1. Mudah-mudahan ini belumlah akhir dari segala-galanya. Ini baru awal. Teman-teman baru mulai perjuangan kita ke depan jauh lebih berat lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kami sampaikan ini menyangkut desain seperti apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan setelah lulus ini. Izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Sebentar. Yang kedua, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa lulus itu bukan kebetulan. Lulus itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, semangat, optimisme, dan pantang menyerah. Ini terbukti Bapak Ibu sekalian, bagaimana saya kadang-kadang ekstrim juga memaksa Bapak Ibu. Yang tidur dibangunin, yang lambat-lambat di gas terus, gaspol gitu ya. Yang lagi santai-santai, yang lagi liburan lebaran, saya paksa ngerjain tugas dan ngerjain tryout. Bahkan 1 minggu sebelum lebaran dan 1 minggu setelah lebaran, saya nyaris tidak berlebaran gitu. Karena harus tur ke beberapa kabupaten kota juga, di samping memang mendampingi teman-teman secara online. Intinya adalah saya mengingatkan dulu, jangan sampai liburan lebaran itu membuat teman-teman gagal total, gatot nanti. Tapi alhamdulillah berkat Bapak Ibu semuanya bekerja keras dengan semangat yang luar biasa, penuh optimisme, pantang menyerah. Akhirnya belajar bersama, lulus semua. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, trik dan strategi pada pembekalan pretest merupakan modal utama untuk langkah selanjutnya. Kita sudah mengikuti pembekalan-pembekalan, trik-trik, baik itu secara naratif di grup maupun apa yang kita sampaikan langsung. Dan itu merupakan modal bagi Bapak Ibu semua untuk langkah berikutnya. Kenapa demikian? Bahwa narasi-narasi provokatif atau narasi-narasi motivatif itu menjadi penting. Kadang teman-teman ada yang di usia muda, ada yang di usia 30-an, ada yang di usia 40-an, ada yang bahkan di usia 50-an. Maka alhamdulillah setelah kita pantau teman-teman hampir data yang masuk di kami 1.500 lebih kurang yang dinyatakan lulus peserta pretest kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kunci lulus teman-teman itu? Yang pertama itu terampil IT. Kenapa? Karena tes kita online. Maka kita, Pak Asri dan teman-teman juga di lapangan mendampingi langsung bagaimana instalasi SIB, bagaimana spesifikasi laptop segala macam, jaringan internet, listrik dan sebagainya. Terampil IT menjadi kunci utama. Meskipun Bapak Ibu kita semua menguasai materi, tetapi lemah di IT, gatot juga. Kami berkesimpulan awal bahwa teman-teman yang tidak lulus itu terkendalanya di teknis. Terkendala di teknis IT-nya. Ada juga yang mati Zoom-nya, ada juga yang yang terkendala di jaringan. Ini di awal di ketentuan tes sudah disebutkan bahwa ketika kita Zoom itu tidak boleh mati kameranya, kemudian harus fokus di laptopnya masing-masing. Ini barangkali yang membuat kendala teman-teman tidak lulus. Kemudian menguasai materi, itu pasti. Tryout itu menggiring kita menguasai materi, sebagaimana telah kami sampaikan. Yang ketiga, latihan intensif. Ini tryout yang kita lakukan, saya lihat, saya tadi berceloteh dengan teman-teman. Ini link nggak boleh dibagi kan gitu tuh di grup kita bilang
link tryout kita halal untuk teman-teman yang peserta resmi. Tapi ternyata saya lihat yang mengerjakan link yang kita buat itu lebih 5.000 orang yang mengerjakan. Peserta kita itu cuman ya nggak sampai 2.000-an lah gitu ya, 2.000-an. Ini linknya bocor, tapi bilang teman-teman, niatkan aja lah sedekah jariah. Pilah gak apa-apa saya bilang. Jadi saya lihat nanti bisa kita lihat nanti linknya itu benar-benar dikerjakan banyak sekali gitu ya. Hampir 5.000 orang mengerjakan. Itu baru satu link. Kemudian menguasai trik-trik yang telah kita sampaikan dulu, baik trik mengerjakan soal, trik menghadapi teknologi dan lain sebagainya. Soal-soal yang diujikan itu kalau kita tidak tahu triknya, udah susah, kita akan demam panggung ketika tes itu. Kelima, doa dan tawakal, itu pasti. Kemudian, apa yang menyebabkan teman-teman tidak lulus? Yang pertama, gaptek. Gagap teknologi. Nah, ini nggak bisa ditawar. Ini tidak ke depan nggak bisa lagi. Oh, saya udah tua, saya udah remaja senja. Oh, saya nggak bisa. Nggak ada cerita nggak bisa. Oh, saya udah tua, nggak ada cerita tua. Oh, saya nggak punya laptop, nggak ada cerita nggak punya laptop, pinjam. Oh, saya nggak ada jaringan internet, cari jaringan internet. Oh, listrik di tempat saya mati, cari tempat yang listriknya nyala. Jadi carilah 1.000 alasan untuk bisa. Jangan cari satu alasan pun untuk tidak bisa. Kemudian tidak menguasai materi, ya ini bahaya. Seperti kami sampaikan, materi yang diujikan itu materi tingkat tinggi gitu. Kalau kita di SD, di TK ngajarin anak rukun iman, rukun Islam, cara bersuci, cara berwudhu, yang diujikan bukan itu Bapak Ibu. Yang diujikan sejarah perkembangan Islam di 5 benua, munakahat, muamalah segala macam. Dan ini menunjukkan mau tidak mau kita harus membaca, mau tidak mau kita harus belajar. Yang ketiga, kurang latihan. Nah, ini nih yang santuy-santuy. Saya udah ngos-ngosan juga nyuruh ayo latihan, bangun. Tapi ada juga yang tidak latihan, yang tidak try out, yang tidak mengerjakan. Ya, ini risiko gitu. Kurang latihan. Kalau teman-teman, maka ini kita di awal ingat, tes tanpa persiapan akan gagal saat ujian. Ini kuncinya. Tes tanpa persiapan akan gagal di saat ujian. Itu pasti. Nah, jadi maka perlu latihan tryout intensif. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, bagi yang tidak lulus. Nah, ini dia. Apa langkah selanjutnya bagi yang tidak lulus? Bagi yang tidak lulus atau belum pretest sama sekali kemarin. Ada juga banyak teman-teman yang belum ikut pretest tahap 1. Ada juga mungkin 1-2 yang tidak lulus, belum lulus. Apa langkah selanjutnya? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan bagi teman-teman yang yang belum lulus atau belum pretest? 1. Tunggu info resmi dari pusat. Kapan itu jadwal tahap 2? Tunggu info resminya. Jadi kalau ke saya ditanya nggak tahu, ke Pak Asri ditanya nggak tahu, tunggu aja ayatnya turun. Setelah dapat nanti info resminya, dan ini tidak akan menunggu lama loh, karena ini berpacu dan waktu. Ikuti pretest tahap 2. Ini solusinya. Yang belum pretest, yang belum lulus, tunggu info resmi dari pusat, ikuti pretest tahap 2. Kapan itu kita tunggu infonya? Yang ketiga, persiapkan diri dari sekarang. Persiapkan diri dari sekarang. Nggak mungkin dong besok mau ujian sekarang belajar. Ngeri Pak Bro. Materinya ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Tanya tuh teman-teman yang sudah latihan. Nah, kalau nggak latihan, waduh. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Oleh karena itu, bilangin tuh sama teman-teman yang belum pretest, bilangin sama teman-teman yang belum lulus, ayo ikutilah latihan. Salah satunya yang kita selenggarakan di Akpai Sumbar, alhamdulillah, rata-rata itu lulus semuanya. Baik itu P3K, PPG, ataupun yang pretest yang memang menjelang Lebaran sampai siap Lebaran kita intensifkan. Bagi yang sudah lulus, apa yang harus dilakukan?
Bagi yang sudah lulus ngapain? Bapak Ibu yang udah lulus ngapain gitu. Bagi yang sudah lulus, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Nah, pertama, teman-teman yang sudah lulus itu otomatis sudah masuk dalam daftar antrian. Bapak Ibu sudah masuk dalam daftar antrian PPG. Nunggu panggilan. Sabar menunggu panggilan PPG melalui akun siaga. Informasi Bapak Ibu dipanggil sebagai mahasiswa PPG nanti melalui akun siaga. Seperti Bapak Ibu Prites kemarin. Jadi sabar. Kapan itu? Ya kita tunggu, sabar. Terus kapan PPG-nya? Sabar. Menunggu info resmi dan kebijakan direktorat. Nah, Bapak Ibu, pembiayaan PPG ini ada 3. 1, anggaran pemerintah pusat, itu di Kementerian Agama. Yang kedua, anggaran Pemda, itu teman-teman dibantu oleh Pemda Kabupaten Kota atau Pemprov-nya untuk pembiayaan PPG, MOU dan LPTK. Kalau di Sumatera Barat kemarin ada Dharmasaraya, ada Tanah Datar, ada Solo Selatan, itu teman-teman guru TK, SD, SMP dibantu oleh Pemdanya untuk biaya PPG-nya. Yang ketiga, biaya lembaga yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan. Itu pembiayaan PPG. Nah, oleh karena itu, ke depan pengurus-pengurus AKPAI merapatlah ke Pemdanya masing-masing, ajukan teman-teman yang sudah lulus itu, mohon nanti pembiayaan PPG-nya dibiayai oleh Pemda, dibiayai oleh Pemda gitu. Sehingganya beban pemerintah pusat pun berkurang, sehingganya bisa mengurai antrian panjang peserta yang sudah lulus pretest, mengurai antrian panjang yang belum PPG. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa langkah-langkah menuju sertifikasi? Ini dia. Untuk sampai ke tahap sertifikasi itu, pertama lulus pretest. Alhamdulillah Bapak Ibu udah lulus. Nanti masuk antrian PPG PAI, udah masuk. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan kuliah PPG PAI. Kuliah seperti kuliah mahasiswa biasa, ada dosennya, ada materi segala macam, online. Maka kalau kuliah ya pandai-pandailah dengan dosennya nanti. Kemudian praktek mengajar. Bapak Ibu nanti disuruh praktek. Ya. White udah. Ini kapasitas Zoom udah 500, sebaiknya live YouTube udah. Kasihan banyak yang nggak bisa masuk udah. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita kirimkan itunya, kita kirimkan nanti rekodnya. Karena kapasitasnya over capacity gitu. Oke, siap. Oke, siap. Setelah itu praktek mengajar. Kemudian uji kinerja. Setelah nanti Bapak Ibu diuji kinerjanya. Kemudian nanti juga UP, uji pengetahuan. UP ini kalau kita kemarin pretest, kalau UP ini ibarat kata nih, post testnya nih. Setelah kuliah ada ujian akhirnya. Kemudian kalau lulus, Bapak Ibu lulus dan dapat sertifikat. Kemudian kalau udah Bapak Ibu dapat sertifikat, nanti baru diusulkan untuk menerima TPG. Panjang lagi nih prosesnya Bapak Ibu. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan terusnya. Nah, proses ini akan kita lalui. Nikmati aja prosesnya Bapak Ibu. Hingga sampailah nanti keluar seperti apa yang saya posting di grup. Anda layak menerima TPG. Wes, keren itu. Nah, apakah PPG itu berat? Oh tidak. Apakah PPG itu berat? Oh tidak. PPG daring itu menyenangkan bagi mereka yang fokus, serius, dan sungguh-sungguh. Kecuali bagi mereka yang banyak alasan, pemalas, tidak sungguh-sungguh, hasilnya ya tidak lulus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak lulus hasilnya. Maka banyak itu kemarin yang retaker. Nah, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu retaker. Apakah ada mahasiswa PPG yang tidak lulus? Oh banyak. 2021, batch 1 itu hanya sekitar 50% yang lulus UKIN dan UP. Kemudian dilakukan retaker remedial hingga mencapai 89%. Ini 89% setelah teman-teman mengikuti tryout dan pembekalan. Sebelumnya cuma 55%. Itu banyak tuh yang retaker. Dan yang retaker kedua tahun 2021 sampai hari ini, teman-teman masih menunggu jadwal. Bayangkan 1 tahun menunggu Bapak Ibu sekalian. Sedangkan teman-teman yang udah lulus sudah terima sertifikasi, sudah terima TPG. Teman-teman yang nggak lulus 1 tahun nunggunya. Kasihan kita, sedih kita.
untuk Bapak Ibu jangan sampai ini, jangan sampai array taker, jangan sampai remedi, ya. Itu pesan kami. Jadi itu mungkin yang penting, seperti quotes yang sering kami sampaikan, jangan pernah lelah dan menyerah hingga lelahmu menyerah tanpa syarat dan bertekuk lutut di hadapan. Intinya rebut apa yang menjadi hak kita dengan berjuang, sebab sukses tidak sesederhana yang difikirkan. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Kemudian izinkan saya menampilkan hasil laporan teman-teman. Ini laporan teman-teman yang sudah masuk di record kita. Ini di sini udah, ini yang kita bimbing, yang kita bekali, yang sudah lulus, datanya lengkap sekali di sini, udah 1000 berapa ya? Wih, udah panjang nih. Nah, teman-teman, ini data ini penting. Menjadi bahan bagi kita ini loh, yang sudah lulus. Cepatin dong PPG-nya, kan gitu. Ya kan bisa saja kita meminta dan bersuara. Sudah ada 1396 data yang masuk nih. Sudah ada. Nah, ini dia, Bapak Ibu sekalian. Nih. Nah, udah lulus sudah 1396 yang sudah. Ini banyak yang belum ngisi, banyak juga yang belum ngisi karena peserta yang kita bekal itu 2000-an. Nah, oleh karena itu selamat kepada teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya kami sampaikan bahwa teman-teman yang mengikuti pembekalan juga kita berikan sertifikat, dan sertifikatnya sudah siap bagi yang mengisi registrasi, bagi yang mengisi data pendataan kemarin, teman-teman yang UP, yang P3K, yang pretest kemarin, itu ada sertifikatnya. Contoh sertifikatnya ini, saya contohkan sertifikatnya bentar. Jadi nanti teman-teman bisa dimanfaatkan sertifikatnya dengan sebaik mungkin untuk keperluan administrasi kedinasannya. Izin saya lihatkan kenapa saya sudah janji sama Bapak Ibu akan memberikan sertifikat bagi teman-teman. Nah, peserta kegiatan bimbingan teknis pembekalan tryout pretest PPGP UPPG P3K yang disediakan oleh DPW Sumbar. Ini JPL-nya 40 JPL Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga teman-teman yang ikut workshop pembuatan soal HOTS berbasis AKMPAI juga sudah kita siapkan sertifikatnya. Alhamdulillah sertifikatnya sudah siap, tapi belum kita bagikan. Sertifikat belum kita bagikan karena menunggu tugas teman-teman. Kalau tugas teman-teman sudah siap, nanti kita akan bagikan sertifikatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu tetap semangat buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan proses berikutnya berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah desain apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ingat, perjalanan masih panjang. Latihan, kita perlu latihan. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke PPG, kita akan bekali terus untuk intensif seperti teman-teman yang sekarang sedang latihan bersama kita, mahasiswa PPG tahun 2022. Kemudian teman-teman yang belum lulus P3K, latihan terus. Seperti teman-teman yang sudah lulus. Teh Hujan selamat, sudah lulus P3K. Pak Kamel selamat, sudah lulus P3K. Pak Hero, Pak Yanti, dan seterusnya. Teman-teman tim IT semuanya juga ikut tes gitu. Dan juga banyak teman-teman yang sudah kita bekali, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan NIP ASN-nya. ASN P3K. Bapak Ibu sekalian, kita melayani sepenuh hati bagaimana pendidikan agama Islam itu betul-betul teratas, ya, tidak dikesampingkan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Udah, mohon maaf itu Bang Asri katanya tadi terlempar jadi belum dijadikan co-host lagi. Baik. Saya jadikan co-host dulu ya.
Oi, baju coveringnya udah tampil ya. Bang Kamel, ayo Bang. Pakai aja Bang. Oke, saya kembalikan ke Pak Asri. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf tadi materi dari Ketua Pak Melvi tidak bisa saya ikuti dengan baik karena terlempar jauh seberang Gunung Singgalang tadi.